Setelah loss itu terjadi, hal pertama yang muncul bukan rasa sedih, tapi dorongan untuk segera membalas. Bukan karena strategi lo jelas, tapi karena hati lo nggak terima kalah begitu saja. Lo duduk diam, tapi pikiran lo berisik, muter ulang angka-angka yang sudah lewat. Ada suara pelan di kepala yang bilang, kalau satu entry lagi bisa nutup semuanya. Lo mulai meyakinkan diri bahwa kekalahan barusan cuma kesalahan kecil. Padahal, jauh di dalam, lo tahu ini bukan tentang market lagi, tapi tentang ego. Lo merasa tertinggal, seolah semua orang lain sedang melaju sementara lo berhenti. Waktu terasa lambat, tapi dorongan di dada makin cepat. Lo bilang ke diri sendiri kalau lo cuma butuh satu kemenangan cepat. Bukan buat kaya, tapi buat ngerasa balik normal. Lo lupa kapan terakhir kali lo benar-benar tenang saat ambil keputusan. Yang tersisa cuma keinginan buat ngebuktiin kalau lo masih bisa. Lo nggak sadar, niat menang cepat sering lahir dari luka yang belum diterima. Dan dari situlah, semuanya biasanya mulai melenceng. Di titik ini, lo masih bilang ke diri sendiri kalau lo baik-baik saja. Tapi keputusan lo mulai diambil bukan dari rencana, melainkan dari perasaan. Chart yang dulu lo tunggu dengan sabar, sekarang lo paksa buat ngomong cepat. Setiap gerakan kecil terlihat seperti peluang besar. Lo mulai masuk tanpa benar-benar siap, hanya karena takut ketinggalan. Ada tegang yang konstan di bahu dan leher lo. Lo jarang berkedip, seolah 1 detik lengah bisa bikin semuanya hilang. Rasionalitas masih ada, tapi suaranya makin pelan. Yang lebih keras justru rasa ingin segera menutup rasa sakit. Lo mulai menaikkan ekspektasi, bukan karena perhitungan, tapi karena harapan. Di sini, banyak orang bilang, gue masih pegang sistem. Padahal yang dipegang sebenarnya cuma keyakinan palsu. Lo belum jatuh paling dalam, tapi arah lo sudah ke sana. Dan lo masih merasa bisa mengendalikan semuanya. Loss berikutnya datang lebih cepat dari yang lo kira. Kali ini rasanya beda, bukan kaget, tapi kosong. Lo menatap layar tanpa benar-benar melihat apapun. Nafas lo panjang, tapi dada terasa sempit. Di kepala, lo mulai bertanya, kapan semuanya berubah sejauh ini? Lo nggak lagi mikir soal uang, tapi soal harga diri. Ada rasa malu yang nggak bisa lo jelasin ke siapapun. Lo sadar, lo lagi ngejar sesuatu yang bahkan lo nggak bisa sebutkan. Tangan lo berhenti bergerak, tapi pikiran masih lari kemana-mana. Ini bukan momen dramatis, justru terlalu sunyi. Di keheningan itu, lo mulai capek berantem sama diri sendiri. Lo mikir buat berhenti, tapi takut kelihatan kalah. Dan itulah jebakan paling dalam. Karena kadang yang bikin lo hancur bukan market, tapi penolakan untuk menerima. Di titik ini, lo mulai pelan-pelan berhenti melawan perasaan itu. Bukan karena kuat, tapi karena capek. Lo sadar menang cepat bukan solusi, cuma pelarian. Ada jeda kecil di mana lo akhirnya diam. Bukan mikir strategi, tapi dengerin diri sendiri. Lo mulai ngerti kalau loss itu bagian dari proses, bukan tanda kegagalan. Nafas lo lebih pelan, meski belum sepenuhnya tenang. Untuk pertama kalinya, lo nggak maksa buat ambil posisi, dan dunia nggak runtuh karena itu. Justru ada ruang kosong yang mulai terasa lega. Lo berhenti ngejar market dan mulai jujur ke diri sendiri. Di situ, pelan-pelan kontrol balik. Bukan kontrol market, tapi kontrol keputusan. Dan itu jauh lebih penting. Lo mungkin masih ingin menang cepat, dan itu manusiawi. Tapi sekarang lo tahu, perasaan itu nggak harus diikuti. Market akan selalu ada besok, tapi mental lo belum tentu kalau terus dipaksa. Kadang, keputusan terbaik adalah berhenti sebentar. Bukan menyerah, tapi memberi ruang. Lo nggak sendirian ngerasain ini. Banyak orang jatuh bukan karena bodoh, tapi karena terlalu ingin membuktikan. Kalau hari ini lo cuma bisa diam, itu juga langkah. Karena ketenangan sering datang setelah keberanian untuk berhenti. Lo nggak perlu menang sekarang, lo cuma perlu bertahan dengan kepala utuh. Dan itu sudah lebih dari cukup. Sisanya akan nyusul, pelan tapi nyata.